Halo semua, di video kali ini saya akan membahas tentang satu kasus sengketa bisnis di Singapura, di mana mantan direktur yang juga mantan pemegang saham 50% digugat sama pemilik perusahaan lama, yaitu pemegang yang 50%-nya lagi. Nah, mantan direktur ini kalah, diperintahkan untuk membayar ganti rugi atau mengembalikan keuntungan yang dia dapat dari deal bisnis senilai 80 juta Sin dolar, atau kalau dirupiahkan itu hampir 1 triliun Bapak Ibu, 989 miliar gitu ya. Nah, seperti apa ceritanya? Apa yang bisa kita pelajari? Sebagai informasi ini saya ambil dari Straits Times, jadi kalau Bapak Ibu berlangganan Straits Times juga bisa membaca berita yang sama. Nah, sebut saja direktur ini Mr. Au ya, Singapura kan. Kemudian pemiliknya ini adalah Miss Chen ya. Nah, ceritanya bermula sejak tahun 2009. Jadi Miss Chen ini dia mendapatkan informasi terdapat sebidang tanah yang berpotensi dikembangkan menjadi proyek properti perumahan dari suatu komunitas. Jadi kayak mungkin ini di Singapura ya, kayak ada suatu komunitas atau perkumpulan atau keluarga ini memiliki sebidang tanah gitu. Nah, namanya juga keluarga kan, mungkin mereka sudah memiliki ini sudah dari beberapa puluh tahun yang lalu. Nah, dan komunitas ini bersedia untuk dikomersialkan. Dikomersialkan maksudnya apa? Jadi kayak ada developer, dia yang bangun, kita yang donasi tanah, nanti keuntungannya bagi dua. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, Miss Chen ini dulu dia bekerja di perusahaan konstruksi di China. Kemudian dia ibaratnya mau jadi pengusaha, dia mendirikan perusahaan sendiri. Nah, di bulan September tahun 2009, Miss Chen ini bertemu dengan Mr. O di tempat konstruksi. Jadi kalau saya baca artikelnya, jadi pas lagi di tengah-tengah pembangunan, Miss Chen-nya juga di apa lokasi proyek, Miss O-nya juga pas dia datang ketemu di tempat gitu kan, mereka berkenalan gitu ya. Nah, dari perkenalan tersebut, si Miss Chen ini cerita, oh ya saya lagi garap nih ini proyek gitu. Nah, terus mendengar ceritanya, Miss Chen ini ya, dia menjadi, nah, Mr. O-nya, wah, dia bilang, wah hebat juga ya kamu mau garap proyek ini gitu. Tapi kan Mr. O ini sudah pengalaman di properti Singapura sudah lama, developer sudah lama. Dia bilang, kok kamu mau bangun semua ini, perizinan kamu nggak lengkap gitu. Ya mungkin si Miss Chen ini datang dari China kan, dia belum apa pengetahuan akan proyek-proyek di Singapura itu, ketentuan perizinannya dia juga belum terlalu jelas seperti itu. Kemudian memberikan saran, oh ya kalau kamu mau bangun perumahan di Singapura, syaratnya ini, nanti ininya begini, itunya begitu. Saran yang dia berikan itu sangat-sangat detail, komplit gitu. Membuat Miss Chen ini sangat terkesan gitu ya. Nah akhirnya dia pikir, wah kalau memang saya sendiri tidak bisa garap proyek ini dan peluangnya begitu besar gitu ya, 2009 waktu itu mungkin harga tanah masih tidak seperti sekarang, dia memutuskan untuk berpartner. Jadi dia mengajak, oke, gimana kalau kamu jadi partner saya? Nah sebagai bentuk keseriusan, dia memberikan saham secara cuma-cuma 50% kepada dia, kemudian menunjuk dia sebagai direktur. Nah, jadi yang tadinya mau dia kerjakan sendiri, infonya dari dia, kenalannya juga dari dia. Dia karena dapat pesan yang sangat bagus, dia mengajak dia sebagai partner. Nah, waktu Mr. O ini join dengan Mr. Chen di perusahaannya, uh, ternyata proyek properti ini gagal, gitu ya. Jadi setelah mereka garap, ternyata nggak jadi deal dengan perusahaan yang gabungan mereka 50-50 ini. Nah, ternyata di luar sepengetahuan si Miss Chen-nya, Mr. O itu mendirikan perusahaan sendiri ya, dan menyerobot proyek tersebut gitu. Jadi anggapnya kayak saya si lakinya, Anda yang ngajak saya jadi partner bisnis, kasih saya saham 50%, saya mungkin greedy gitu. Wah, ini gua kerjaan sendiri aja. Jadi saya bikin perusahaan sendiri, saya serobot proyek yang bersama itu. Nah, setelah hal tersebut diketahui, tentulah ya pasti siapa yang nggak kecewa kan, kecewa, marah gitu kan. Kemudian
dia akhirnya memutuskan, wah kalau memang seperti ini caranya nggak benar gitu. Ibaratnya proyeknya kan taunya dari Miss Chen ini, ya komunitasnya yang kenalin juga dia. Kok di tengah-tengah diserobot diambil sendiri seperti itu. Jadi dia memutuskan untuk membawa kasus ini ke pengadilan. Pasal apa yang dia gugat yang orang ini? Jadi dia sebutnya orang ini melanggar tanggung jawab sebagai direksi. Yang dimana kalau direksi itu memang sudah diatur dalam undang-undang tentang PT dan juga kalau di pasar modal undang-undang tata kelola. Jadi direksi itu punya kewajiban untuk mementingkan kepentingan perusahaan ya di atas kepentingan diri sendiri. Nah, ini direktur kan dia bertanggung jawab terhadap kelangsungan perusahaan seperti itu. Nah, apa namanya? Konstruksi proyek tersebut memang dimulai dari 2010 sampai 2014. Jadi ini ceritanya, ini pengadilannya ya. Jadi konstruksinya mulai dari 2010 sampai 2014, di mana dari tanah yang dikasih oleh komunitas itu digarap menjadi 82 rumah. Nah, dari 82 rumah ini 25 dikasih sebagai pengganti kompensasi. Jadi kayak developer, dia beli tanah tapi nggak bayar pakai duit, bayar pakai properti yang sudah selesai gitu. Nah, sisanya sebesar 57 itu dikomersialkan dengan harga rata-rata sekitar 4 juta Sing dollar. Jadi ya rumah landed residential ya, jangan bandingkan kayak Jakarta ya. Jakarta memang ada yang lebih mahal, tapi kalau di Singapura ya memang mahal sekali, apalagi rumah tapak gitu. Nah, itu dikomersialkan dan dijual dengan harga perjualnya satu unitnya 4 juta dolar. Kalau dengan kurs 11 ribuan mungkin sekitar 45 miliar begitu. Nah, proyeknya 2010 sampai 2014, sidangnya 2019 sampai 2022. Jadi memang ada jeda ya Bapak Ibu. Memang namanya proses hukum ini tidak segera gitu. Pihak yang menggugat maupun yang digugat kan harus menyiapkan bukti, menyiapkan apa semuanya. Dan kemudian proses sebelum sampai di pengadilan kan tentu ada proses-proses lah gitu di dua pihak yang akhirnya kalau nggak tercapai ya terpaksa melalui jalur hukum. Jadi sidangnya memang berlangsungnya tidak sebentar dari 2019 sampai 2022 dengan puluhan ribu lembar dokumen yang disidangkan. Jadi bagaimana kronologinya, kemudian berapa biaya yang dikeluarkan, berapa keuntungannya seperti itu. Nah, di dalam sidang yang berlangsung selama 3 tahun ini, Miss Chen ini berhasil membuktikan bahwa akses ke komunitas sehingga bisa mendapatkan proyek ini adalah sejak si Mr. O ini menjabat sebagai direktur. Jadi sebelum dia menjabat sebagai direktur, dia nggak punya akses ke komunitas dan proyek ini. Jadi dengan menjadi direktur di perusahaan tersebut, barulah dia bisa memiliki akses ke orang-orang di situ, kemudian proyek-proyek di situ. Nah, kemudian jadi intinya adalah orang ini menjabat sebagai direktur dulu, baru dia memiliki akses ke komunitas. Nah, sebagai direktur tentunya ada tanggung jawab kepada perusahaan. Makanya kalau setiap tahun RUPS ya, itu salah satu agendanya itu acquit the charge ya. Acquit the charge itu ibaratnya direktur menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan diterima ya, yang untuk tahun sebelumnya seperti itu ya. Jadi kayak ada semacam serah terima. Nah, selama belum di acquit the charge ya berarti ibaratnya belum diterima pertanggungjawabannya. Nah, jadi ini mungkin istilah hukum ya. Nah, jadi karena berhasil membuktikan dia adalah proyek ini memang diserobot oleh dia ya. Karena kan sekarang bagaimana caranya kamu bilang ini proyek yang dari dia? Wong dalam bisnis orang saingan kan kadang-kadang tidak kenal teman, tidak kenal sahabat, tidak kenal saudara gitu ya. Nah, jadi ya memang proses pembuktiannya itu memang sangat ini. Nah, kemudian bagaimana angka 80 juta Sing dollar atau 989 M ini keluar? Jadi hitungannya seperti ini. Dari tadi kan 82 unit. 57-nya dari 57 unit yang dibuat, 9 dijual dengan harga sekitar 4 juta dolar ya. Jadi mungkin 4 jutaan lah. 4 kali 9 36. Nah, mungkin dengan ekor-ekornya jadi 37 juta dolar. Dari 48 unit yang tersisa yang tidak terjual itu dihargain ya dengan market price 3.700.000 dolar. Jadi kalau dikalikan dengan 48 unit 177 juta dolar.
Dari 48 yang belum terjual ini ternyata disewakan dari tahun 2014 sampai dengan 2020 dan mendapatkan semacam keuntungan 21 juta dolar. Nah, yang poin 4 ini yang luar biasa. Jadi ternyata si Mr. O ini supaya profitnya maksimum, di perusahaan yang dia dirikan itu dia mempekerjakan adiknya sama anaknya sendiri sebagai direktur. Jadi gaji dari adik dan anaknya plus dia sendiri, ya. Jadi gaji Mr. O ini 70.000 sin dolar, gaji adiknya 588.000, gaji anaknya 365.000 diperhitungkan. Jadi dianggap kayak misalnya total gajinya 100. Dari proyek ini dia dapat 70.000. 70% kontribusi, 70% income perusahaan. Jadi dari gajinya 100.000, 70% dikeluarkan. Nah, demikian juga cara hitungan untuk gaji adiknya sama gaji anaknya. Nah, kemudian dari keuntungan ini, ya, jadi dari penjualan, dari sewa, dari gaji yang dia terima, dikurangi dengan pajak, biaya konstruksi, biaya lainnya. Makanya kan proses pengadilan itu panjang. Akhirnya pengadilan memutuskan bahwa perusahaan dari Mr. O yang menyerobot perusahaan proyeknya perusahaan Mr. Chen ini wajib mengembalikan 84,5 juta, ya, dari atas nama Mr. O pribadi. Jadi perusahaannya yang didirikan Mr. O mengembalikan 84,5 juta. Kemudian atas nama Mr. O pribadi mengembalikan 2,58 juta. Ya, mungkin ini gaji dividennya selama dia bekerja atau porsi sahamnya di situ. Nah, 84,5 tambah 2,58 dapatlah tadi 80 juta dolar. Nah, dan biasanya kalau di Singapura, kalau dua pihak bersidang, biasanya pihak yang kalah itu menanggung biaya legalnya juga. Biaya legalnya itu juga hitung-hitungannya murahnya itu sudah berapa puluh ribu dolar. Jadi kadang kalau orang bilang di luar negeri penegakan hukumnya lebih baik, ya itu relatif, tapi biaya hukumnya juga tidak murah, Bapak Ibu. Ya, apalagi kalau Anda mempekerjakan pengacara yang tarif per jamnya mungkin bisa 60 dolar, 100 dolar seperti itu per jam loh. Kalau dia lembur ngerjain semalaman ya dikalikan aja. Nah, jadi memang dari keputusan pengadilan ya memutuskan bahwa karena ini proyek disrobot, bukti-buktinya lengkap, kemudian ada upaya untuk si ini memperkaya dirinya dengan mengesampingkan tanggung jawabnya kepada perusahaan. Akhirnya pengadilan memutuskan untuk Mr. O, ya, baik secara pribadi atas saham dan gaji yang mungkin dia terima, dan perusahaan yang dia bentuk sendiri atas keuntungan-keuntungan termasuk gaji dan untuk keluarga-keluarganya dikembalikan kepada perusahaan Mr. Chen, gitu ya. Nah, untuk detailnya Bapak Ibu bisa baca. Nah, apa yang bisa kita pelajarin ya? Ya, kadang-kadang persaingan dalam bisnis itu memang kejam. Dan itu terjadi di semua level Bapak Ibu. Perusahaan yang kecil, perusahaan menengah, perusahaan besar. Ya, mungkin kalau perusahaan-perusahaan kecil, kalau kalah bersaing langsung tutup. Tapi kalau perusahaan menengah, perusahaan besar, termasuk startup yang ya dibilang besar nggak besar, kecil nggak kecil, tapi disponsor dengan dana yang berlebihan, kadang-kadang persaingannya juga, bukan kadang-kadang, persaingannya memang sangat brutal gitu ya. Ya, bedanya mungkin kalau perusahaannya sudah punya tabungan sedikit, tidak langsung kolaps, seperti halnya perusahaan kecil gitu. Ya, tapi bersaing satu hal, koridor hukum juga harus dipatuhi gitu ya. Jadi kalau misalnya dalam menjalankan persaingan, kita melakukan hal yang melanggar hukum ya, tadi kalau dalam kasus itu kan, itu sudah seperti spy kan, jadi direktur di sana tahu semua infonya, bikin PT sendiri, kemudian menyerobot proyeknya gitu. Ya, tapi kalau hal seperti ini terus terang tidak, bukan hal yang aneh sih, karena banyak juga ya terus terang karyawan keluar dari sana, akhirnya bikin perusahaan sendiri berkompetisi dengan perusahaan lamanya. Nah, kalau yang seperti ini memang kadang-kadang tergantung apakah ada non-competition clause ya. Jadi untuk orang dengan jabatan tertentu, kadang-kadang setelah keluar dari perusahaan dia tanda tangan yang namanya klausul non-kompetitif. Jadi dia tidak bisa bekerja di bidang yang sama selama X tahun dan sebagainya dan sebagainya. Nah, kalau misalkan dia melanggar, kadang-kadang perusahaan bisa gugat balik. Jadi bonusnya dibayarkan, pesangon yang dibayarkan itu bisa diminta balik gitu. Dan itu banyak kasusnya, Bapak Ibu.
Kalau misalkan apa untungnya bagi karyawan tanda tangan itu? Biasanya dia bisa menegosiasikan paket PHK yang lebih baik. Nah, jadi dalam berbisnis ya ada profit itu sangat penting karena untuk mempertahankan kelangsungan perusahaan ada etika ya. Yang namanya berbisnis harus ada etikanya lah. Menurut saya sih seperti itu. Dan kemudian ada aturan-aturan yang harus dipahami. Nah, demikian dari saya. Semoga cerita ini bermanfaat untuk Bapak Ibu. Terima kasih.